pertama ini. Semoga semuanya tetap sehat, selamat berwebinar, dan semoga bahagia, tetap sehat, stay safe. Semoga doa yang baik-baik aja, dan semoga Wanala tetap berkiprah, berprestasi walaupun dalam kondisi pandemi ini. Oke, semangat semuanya. Wanala, Viva Wanala. Terima kasih atas sambutannya Bu Nuraini. Selanjutnya kan tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran saya memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini. Nama lengkap beliau adalah Deliana Fatmawati Kaban, atau biasa dipanggil dengan Deliana Kaban. Beliau lahir di Medan tanggal 8 Juli 1988. Mbak Deli ini menyukai olahraga sejak beliau kecil karena beliau dibesarkan dari keluarga yang notabene mengemari olahraga guna memperoleh kesehatan. Dari bekal beliau yang gemar berolahraga ini, ada beberapa prestasi yang pernah beliau torehkan. Antara lain, beliau ini merupakan anggota saat SMA, beliau mengikuti anggota timnas U17 yang mewakili Indonesia pada salah satu event di Korea Selatan. Dan pada tahun 2011 dan 2013, beliau mengikuti tim futsal putri pada acara SEA Games. Kemudian prestasi beliau juga yang sangat mengagumkan di Indonesia, yaitu beliau merupakan wasit FIFA Wanita Indonesia pertama yang memperoleh lisensi dari FIFA. Untuk selanjutnya langsung saja, Mbak Deli udah masuk belum? Udah masuk. Ya, langsung saja kita sambut Mbak Deli. Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih banyak untuk Wanala Uner udah kasih kesempatan buat ketemu join siang hari ini. Terima kasih banyak. Wah, rame nih kayaknya. Makasih. Yang pasti buat Wanala Uner juga sempat kaget juga maksudnya diundang di acara ini. Jadi aku bilang makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita ngobrol santuy siang hari ini juga bermanfaat. So, aku juga terima kasih di sini ada ibu-ibu dari teman-teman aku juga yang aku suruh minta tolong join di sini, ya Mbak Mel, ada Mbak Santi, ada banyak. Makasih banyak, makasih. Oke, Mbak Deli. Nah, kita bahas ya Mbak ini ya. Kan beberapa bulan terakhir ini akibat pandemi COVID-19 ini ya Mbak, kan pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah aja. Nah, dari himbauan ini malah timbul banyak keluhan dari berbagai sudut, terutamanya kaum hawa nih Mbak. Biasanya di rumah itu jadi berat badan naik, makan tidak teratur, makan rebahan kan. Nah, malah akhirnya timbul masalah baru, jadi malah ada kesehatan, kebugarannya berkurang, sekarang kurang produktif, fit. Dari masalah-masalah itu, Badan Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap aktif dan tetap berolahraga meski di rumah aja. Nah inilah olahraga apa ini yang bisa kita lakukan di rumah aja ini Mbak, yang bakal kita bahas. Jadi
ketika ada pandemi ini, sebenarnya sebelum ada pandemi ini, kalau aku pribadi udah pasti tetap berolahraga ya. Tetapi mungkin benar, jadi ketika kita sudah dibatasi ruang gerak kita dan kita belum bisa, maksudnya rame-rame di luar sana, nah kita harus aware sama diri kita untuk kita berolahraga. Maksudnya walaupun hanya di rumah, melakukan olahraga yang simple-simple aja kayak gitu. Dan itu kita harus mulai terapkan itu di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi jangan nunggu orang lain dulu, karena apa? Kalau kita berolahraga, minimal kita di rumah tetap berolahraga, kita bakal mood kita tetap baik, terus daya tahan kita juga tetap terjaga, walaupun maksudnya nggak up banget daya tahannya, tapi kita tetap maintenance gitu, kita tetap di situ gitu. Dan kita kalau misalnya posisi kesehatan kita ada di nomor 7, ya kita tetap di situ gitu, nggak turun dan nggak naik gitu. Beda dengan kita nggak berolahraga, itu pasti udah makannya banyak, nggak beraturan, terus kita juga nggak berolahraga, terus makan yang banyak ngasal, over, males, ya udah. Itu nggak perlu lagi masa pandemik pun, itu pasti cepat lambat akan ngerasa badannya nggak enak, ngerasa kita yang kayak gue kurang fokus yang kayak gitu. Nah, jadi kita harus berolahraga. Aku bilang harus berolahraga itu, kenapa kita bilang harus berolahraga? Karena dengan kita berolahraga, kita sudah membantu tubuh kita buat meningkatkan imun tubuh kita secara tidak langsung gitu. Lalu benefit kita yang lain adalah kita buat mood kita menjadi lebih baik dan kita punya me time sama diri kita sendiri gitu sih Mel, kalau aku bilang kenapa penting berolahraga gitu, walaupun hanya di rumah aja dalam kondisi pandemik yang sekarang seperti itu. Iya Mbak ya. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak ya, ini ada yang tanya apakah perlu waktu khusus untuk olahraga Mbak, terutama di rumah aja ini. Apakah kita perlu menyiapkan waktu khusus atau bisa sewaktu-waktu atau gimana? Gini, jadi kalau kita ditanya apakah kita perlu menyiapkan waktu khusus, aku bilang perlu. Kenapa kita menyiapkan waktu khusus? Dengan kita menyiapkan waktu khusus, berarti kita sudah komitmen. Sudah komitmen sama siapa? Ya sama diri kita. Kita udah bikin, oke, kita yang tahu kita punya waktu itu free, saya pagi. Atau enggak, saya punya waktu free itu sore. Atau enggak agak sedikit ke malam. Jadi kita tahu kapan kita punya waktu untuk kita mulai berolahraga. Jadi kita harus menentukan waktu itu. Dan kita juga dengan kita udah seperti itu, kita akan komit. Kita akan coba lagi, besok pagi saya akan bangun pagi, lebih cepat, tidur lebih awal, bangun lebih pagi karena saya punya waktu olahraga sebelum saya melakukan kegiatan saya yang lain. Nah, kita harus tentukan waktu itu. Ada waktu kita pagi, ada waktu kita sore. Tetapi kita juga perlu ingat, kalau kita tentukan waktu kita pagi, ada plus minusnya. Sore juga ada plus minusnya. Apa sih Kadel? Pagi itu plus minusnya apa? Kalau sore itu apa? Jadi gini, kalau kita pagi, plusnya ya aku rasa bangun dalam kondisi yang masih segar, mood kita masih baik, terus kita merasa masih semangat gitu ya, bangun pagi seger lah gitu untuk berolahraga. Tapi kita harus hati-hati. Kenapa? Dalam kondisi pagi struktur otot kita belum terlalu siap untuk kita melakukan olahraga. Jadi cara mengatasinya apa nih Kadel gitu? Ya itu tadi, kita perlu pemanasan yang baik sebelum kita berolahraga. Kita perlu pemanasan yang baik, perlu pemanasan setelah berolahraga. Itu untuk yang pagi hari. Kalau untuk memilih yang sore hari, untuk otot kita siap, tapi mood kita udah swing-swing. Jadi kita udah kayak oleng-oleng karena kita udah ngerjain banyak hal. Misalnya tadi kita udah kesana kemari, atau maksudnya ngerjain tugas-tugas gitu. Jadi mood kita yang diserang gitu, jadi kayak gue rebahan aja deh, gue
gue selonjoran aja deh. Nah ini yang harus dilawan gitu. Kalau otot tadi pagi-pagi ototnya yang nggak siap dan kita kasih simulasi yang lu harus pemanasan gitu. Kalau sore moodnya yang harus dijaga. Kita harus punya motivasi yang ayo, gue harus tetap olahraga walaupun mood gue nggak nyaman. Dengan gue berolahraga pasti mood gue udah nyaman. Nah jadi itu kenapa kita perlu menentukan waktu kapan kita mau berolahraga. Jadi itu sama seperti kayak kita membuat komitmen sama diri kita. Oke, gue mau olahraga jam sore, jam yang pagi atau waktu sore, waktu pagi atau waktu malam seperti itu, Mel. Terus kalau Mbak Deli sendiri ini lebih suka olahraga pagi atau sore, Mbak? Kalau aku terbiasa pagi. Aku terbiasa pagi. Jadi pagi-pagi itu aku punya kebiasaan kalau dulu aku ke lintasan. Kalau sekarang kan nggak boleh kan. Maksudnya ada beberapa lintasan yang memang masih tutup dan sekarang pun kebetulan juga masih pada tutup. Jadi sekarang aku cuman kayak di rumah aja bikin olahraga di rumah. Tapi sebelum aku olahraga pagi biasanya aku bikin kayak meditasi kecil. Nah, ini juga sebenarnya aku juga mau sampaikan sama kita semua, kita juga mulai deh gitu. Apa sih meditasi kecil itu kayak? Jadi kalau meditasi besar itu mungkin kita perlu waktu berjam-jam gitu untuk meditasi apa sih gitu. Jadi setelah kita beribadah pagi-pagi, mau agama kita apa, kita kan punya waktu khusus untuk beribadah. Nah setelah itu kita me time lagi nih. Setelah kita beribadah dalam kondisi yang istilahnya hati tenang, semua tenang. Nah, ini waktunya aku meditasi kecil. Meditasi kecil itu dalam arti kayak gini. Gue cuman duduk tenang, cuman tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, terus pikir sesuatu yang baik tentang hari ini. Lu mau bikin apa, apa yang bikin kita happy. Nah, aku cuma perlu waktu 5-8 menit untuk melakukan meditasi kecil itu. Setelah itu lanjut lagi minum air mineral atau apa, baru aku lanjut olahraga. Nah itu padahal hal-hal itu kecil banget gitu, yang aku bilang kecil lah. Jadi dari situ dulu kita konsisten nggak dengan hal yang kayak kecil-kecil kayak gitu. Dan itu pasti mood kita baik. Nah nanti malam-malam sebelum kita tidur malam kan kita juga melakukan ibadah. Setelah itu kita juga bisa meditasi kecil yang 5 menit sampai 8 menit tadi. Dimana kita cuman duduk manis, kita cuman pejemin mata dan kita cuman tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, dan kita ngerasain bilang kita terima kasih sama tubuh kita, badan kita, tangan kita, mata kita udah membantu kita dalam satu hari yang full. Jadi kita mengucap terima kasih sama diri kita, sama orang sekitar kita, sama semua yang udah kita lakuin hari ini. Dan kalaupun kita melakukan mistake hari ini, kita juga berterima kasih dan kita minta maaf sama tubuh kita atau lingkungan sekitar kita yang secara nggak langsung kita bikin sesuatu yang nggak pas atau nggak baik. Dengan setiap hari kita melakukan itu, aku rasa kayak kita tuh bersinergi dulu dengan diri kita gitu, baru kita ke lingkungan yang lebih kecil lagi. Kalau di rumah kita punya adik, kakak, atau kita tinggal sama keluarga. Kalau di kosan kita ada temen beda kamar, yakin deh besok pagi bangun pagi itu yang rebutan kamar mandi gitu ya, nggak akan ngelakuin hal itu kayak gitu, karena dia tidur dalam kondisi yang baik, tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, itu pasti moodnya akan lebih baik. Kalau itu udah dilakuin, pasti satu hari full 24 jam oke. Gitu Mel. Oke Mbak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Iya, oke boleh. Nah ini Mbak, kalau pas sebelum pandemi ini kan kita bisa olahraga di luar rumah, lari, sepedaan masih bisa, sepedahan, entah itu mana lah. Kan sekarang kalau bisa olahraga di rumah aja nih Mbak. Nah, olahraga apa sih yang bisa energi yang dikeluarkan itu bisa sama kayak yang olahraga di luar gitu? Jadi gini,
Kalau kita sebenarnya kalau harus disamakan dengan olahraga yang di luar itu mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau kita olahraga di luar sama kita di rumah. Contoh misalnya kita mau ngambil endurance. Kalau kita ngambil endurance itu kan minimal kita untuk jogging kita minimal 40 menit gitu. Untuk kita berenang 40 menit atau bersepeda. Jadi kita punya waktu dan jarak yang ditentukan. Tetapi kalau kita hanya di rumah aja, paling kita maintenance. Jadi kita hanya menjaga yang tadi sudah baik, tetap menjadi baik seperti itu. Dan aku bilang olahraga ya berarti nggak sama besarnya dong Kak dengan olahraga yang di luar. Walaupun nggak sama besarnya olahraga yang kita lakukan di rumah, itu tetap membantu tubuh kita beradaptasi ketika semuanya nanti sudah menjadi normal, kita kembali keluar seperti itu. Jadi olahraga yang bisa kita lakukan itu di rumah itu banyak. Contoh kalau kita di kos ini buat anak-anak kos di sini mungkin banyak anak kos juga ya. Iya, saya juga. Itu gampang banget. Anak-anak kos itu jadi jangan cuma jadi kaum-kaum melata aja ya, tolong ya. Saya juga pernah ya jadi anak kos seperti kalian. Jadi lakukan kegiatan yang masih tetap aktif. Contohnya kita mengeluarkan barang-barang yang nggak penting di dalam kamar kita, sortir buku-buku atau kertas-kertas yang nggak penting. Itu kita lakukan satu yang lain. Kita tetap aktif kayak gitu. Itu salah satunya. Buat kita ibu-ibu yang di rumah, kerja di rumah, itu banyak lagi karena space kita besar. Maksudnya rumah walaupun nggak terlalu besar, ada hal-hal yang harus kita bersihkan. Contoh kita sikat kamar mandi, kita lap jendela kalau kita misalnya yang sekarang baby sister atau apa di rumahnya asistennya lagi dipulangkan seperti itu. Jadi kita ngepel rumah semuanya dilakukan sendiri. Dan banyak lagi yang harus kita yang bisa dikerjakan. Contohnya ada olahraga yang bisa lakukan kita di rumah, bisa aku contohin juga, ada core exercise. Core exercise itu apa sih Del gitu. Jadi core-nya itu adalah bentuk latihan yang kita lakukan untuk melatih otot-otot perut kita, otot-otot bahu kita, tanpa kita harus lari jauh-jauh. Sekarang kalau kita lari jauh juga, kalau otot-otot kita nggak siap juga kita bisa cedera. Kita bisa praktek nggak sih Mel hari ini Mel? Beberapa gerakan. Karena ini ditanya nih kan. Iya. Oh, boleh ya. Jadi boleh Kak. Beberapa gerakan yang kita bisa pakai dan alat bantunya juga mudah banget. Di belakang sana kita punya kursi. Pasti di rumahnya pada punya kursi. Buat anak kosan, pinjem kursi ibunya, ibu kos yang punya sofa itu kan pasti ada di ruang tamu. Nah itu dipakai, bukan tanpa alasan itu ya. Yang di kosan itu ada ruang tamu, itu dipakai. Nah ini yang pertama aku lakukan. Jadi kalau kita punya kursi di rumah, ya kan ya Mel? Iya Mbak. Ini mudah banget. Jadi kita bisa lakukan di sini, kaki kita di sini, kita tinggal turun. Oke. Jangan lupa. Ya. Ini mudah banget dan kita bisa lakukan kapan aja. Seperti itu. Lalu kita juga masih bisa di sini. Kita di sini, ini kita bisa di sini. Oke. Masih di sini posisi kita bisa seperti ini. Nah, kita bisa juga kalau kita kakinya kuat, tangannya kuat, kita di sini kita bisa. Itu berapa lama Mbak kayak gitu Mbak? 1 menit atau berapa? Aduh, lumayan capek guys. Oke, itu yang menggunakan kursi. Jadi kalau kita punya juga anduk di rumah, nih kita juga punya anduk di rumah. Kita cuma punya anduk nih, nggak punya alat bantu lain, nggak ada masalah ibu-ibu. Sambil bersih-bersih, kita juga bisa. Ininya di sini. Ini mudah banget, easy kalau kata aku sih ya di rumah kita bisa lakukan. Kita bisa lihat dari samping seperti ini. Nah, kalau misalnya lagi
beresin kaca gitu kan, kita punya kemoceng gitu. Nah sih ya anak-anak kemoceng lah ya. Pakai kemoceng juga bisa ya, Mbak. Ya, itulah aku sih bilangnya kemoceng. Nah ini kita bisa ganti gitu, yang tadi kita punya towel tadi kita bisa ganti juga. Di sini. Terus kalau mau di sini. Seperti ini. Gerakannya bisa di sini kan. Terus nah, seperti itu. Nah, lalu buat lu pade yang stay di kosan, gua kasih tahu ya. Buku kalian banyak, jumlahnya banyak. Mungkin skripsi senior lu yang lu simpen yang nggak lu baca itu pergunakan. Jangan mubazir, ya. Siap-siap, Mbak. Oke. Anggap ini skripsi senior yang lu pinjem yang belum lu balikin tapi nggak lu kerjain ya kan? Oke. Kita bisa lakukan ini juga jadi alat bantu. Seperti ini. Kita print. Oke. Buat kakinya juga. Seperti itu, Mel. Jadi itu Teh Windy, thank you. Jadi itu tadi beberapa yang bisa kita kerjakan. Mana nih? Ya, oke ya. Iya, sangat kreatif ya, Mbak. Pakai towel bisa, pakai kemoceng juga bisa. Ya, aku pakai AC, tapi ini aku kemeringat yo, guys. Jadi jangan ada lagi alasan yang dibilang, Del, kita nggak boleh olahraga di luar, kita nggak punya waktu di luar. Tapi ente bisa rebahan, ente bisa punya mulutnya sambil nonton TV, sambil nonton drakor. Stop drakor. Ada waktunya, kapan ente harus drakor, kapan ente harus melakukan olahraga untuk diri lu sendiri. Jadi, saya juga nonton drakor ya teman-teman. Tapi saya nggak mau sampai, Mbak, kita ngepel itu apa bisa sambil olahraga? Bisa, Teh Windy. Itu bisa banget. Aku praktekin juga, Pak. Ya, boleh, Mbak, nggak apa-apa. Aduh. Oke. Saya kan pelnya enggak. Biar sekalian, Mbak. Aku tahu ini siapa yang bertanya ini ya. Oke, baiklah. Akan saya cobakan di sini karena udah tanggung ya, saudara-saudara semuanya. Dan udah pemanasan juga ya kan. Nah, kalau kita ngepel, anggap ini kanebo kita. Ini kanebo. Nah, ini kita posisinya cari posisi yang aman. Ini kita bisa lakukan kayak gini. Ini adalah otot-otot yang terbentuk. Kalau kita secara sadar, itu otot kita udah terbentuk bagian punggung kita, lengan kita ketika kita ngepel. Seperti itu. Ya Teh Win, dicobain Teh, gue tunggu videonya. Itu buat kita yang pakai, dia pakai istilahnya kanebo lah ya, kanebo. Tapi kalau kita buat yang pakai pel yang atas, yang didorong-dorong gitu, itu lebih sadis lagi. Banyak banget gerakan yang bisa kita terapkan. Contohnya, kanebo gue. Nah ini emang udah gue siapin guys. Oh, itu bisa panjang ternyata. Ini tinggi ya. Misalnya kan ini seperti ini. Ketika kita seperti ini, kita bisa dorong. Ini sama otot-otot kita ini udah kita latih. Dan kita bisa ketika kita relax, kita bisa squat. Oke, 1, 2. Oke, kita harus tahan di
finish, kita nafas, kita lanjut lagi. Oh my god, easy. Belum lagi kita pakai musik yang kita suka. Kayak Tewin, aku tahu banget musik yang dia suka. Ya, yang gitulah, yang medley gimana gitu, aku tahu banget. Pakai keroncongan, kita ngepel, oh my god. Itu keren banget. Jadi, aku rasa nggak ada alasan lagi untuk kita merasa aku di rumah aja, aku di kosan aja. Sini, karena di luar sana banyak banget virus-virus atau banyak banget sesuatu yang negatif nanti kalau kita kerjakan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jangan jadi virus ini jadi kayak hambatan kita untuk tetap melakukan hal-hal yang baik. Please. Itu Mbak Deli. Iya. Gimana Mbak? Capek Mbak? Sampai kemeringet aku, Rek. Udah. Bentar Mbak. Oke. Bumi istirahat dulu. Ya, thank you pasukan. Oke Mbak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Udah keluar, udah. Selanjutnya itu ada lemot nih. Nah. Ntar agak ada koneksi. Agak lemot dikit. Iya. Nah, ini Mbak, ini yang paling susah ini Mbak. Apalagi kalau udah nonton drakor, ngedep snack, udah itu. Nah, ini. Kalau kita udah drakor juga apa sih? Ya emang bahaya sih kalau udah drakor terus sedih. Aku juga heran ya, kadang ini yang jadi polemik buat kita bersama karena saya juga merasakan itu. Saya nonton drakor gitu ya. Mata tuh sedih gitu, tapi mulut ngunyah. Gue belum bisa menemukan kenapa bisa terjadi kayak gitu. Mata gue sedih nonton drakor, tapi mulut gue ngunyah keripik. Nah ini hanya bisa disadarkan dengan sesuatu yang sadar penuh tadi, sadar penuh, utuh banget jadi gitu. Jadi tips menjaga pola makan saat di rumah. Aku kasih simpel banget, tapi keterangannya nggak sesimpel itu. Makan apa yang tubuh kita butuhkan, apa yang tubuh kita istilahnya, apa yang tubuh kita butuhkan, bukan apa yang mulut kita mau. Ya, apa yang tubuh kita butuhkan, bukan apa yang mulut kita mau. Kalau sudah paham dengan apa yang pertama ini, kesananya itu enak. Lalu kemudian yang kemudian aku harus bilang lagi, ini simple juga. Mulai kita mengolah makanan kita sendiri, baik kita tinggal di kosan ataupun kita tinggal di rumah bersama orang tua atau bersama dengan keluarga kita. Nah, kita kembali dulu yang pertama. Apa yang tubuh kita butuhkan, bukan apa yang mulut kita mau. Contoh, ketika kita sudah latihan core exercise, yang tadi ya, yang core, yang di kursi ini, dengan rentang waktu 30 menit, karena kita punya repetisi yang jumlahnya misalnya 5 kali pengulangan, atau 4 kali pengulangan, otot-otot kita tuh sudah tersakiti. Jadi, apa yang membantu otot kita ini untuk sembuh secara, maksudnya gini, bukan sembuh sakit ya, untuk kembali normal gitu. Jadi apa yang kita butuhkan, berarti kita perlu protein dan karbo yang baik. Nah, berarti apa yang tubuh kita perlukan kan, bukan masuk bala-bala cireng gehu seperti itu. Dan aku bilang lagi,
gampang lagi ngeceknya apa yang enak, apa yang enggak. Itu jadi gini, semakin enak makanan minuman, semakin enak makanan minuman yang ada, itu pasti berimbas ke semakin banyak kandungannya. Entah itu kandungannya baik, entah itu kandungannya jahat, entah itu kandungannya beragam di situ. Dibanding dengan sesuatu yang simple. Contoh deh, di sini ada soft drink, ada soft drink lah ya. Sama aku bilang sama air mineral. Kadang kita akan berpikir, ya bisa gaul soft drink aja gitu. Padahal yang saat ini tubuh saya inginkan, yang lu inginkan itu, yang kamu inginkan itu air mineral untuk membantu merecovery lagi tubuh, bukan soft drink. Tapi kalau kita kasih soft drink, dia tadi yang tubuhnya mau recovery, dia malah bekerja mengolah soft drink tadi menjadi netral untuk tubuh kita. Itu berarti apa? Sesuatu yang manis dengan sesuatu yang hambar, padahal gampang banget gitu. Lalu lanjut lagi, kita ada pizza, sama bandingin lagi dengan yang simple lainnya, yaitu rebusan ubi lah ya, atau singkong. Pasti tubuh kita itu pengennya, secara mulut saya pribadi pasti pengen pizza. Oh, di situ udah ada bumbunya, udah ada sayurnya dan lain sebagainya. Saya ingin yang itu gitu. Tapi enggak begitu. Kita membutuhkan yang tadi di dalam singkong itu, di dalam potato atau di dalam ubi jalar. Buat di sini yang kita anak-anak kesehatan masyarakat atau ahli-ahli gizi nantinya tahu banget, ternyata tubuh kita itu memerlukan protein, atau bukan protein, kita membutuhkan karbohidrat atau gula-gula yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, bukan dari si pizza tadi. Ini kan udah kelihatan yang simple, tapi emang dasar gitu ya, hidup kita teh mau yang simple, mau yang ribet, tapi pengen isinya simple. Paham nggak, Mel? Paham, Mbak, paham. Kita tuh pengennya sekarang kan serba mudah gitu. Ngeribetin diri sendiri gitu loh. Padahal simple-simple aja. Cuman nggak terlihat gaul memang. Kalau aku update ubi jalar, aku bakar, aku nggak terlihat gaul. Karena sekarang kebutuhan medsos itu pizza, bukan ubi bakar. Nah, itu berarti kembali lagi ke pengendalian diri kita. Apa yang tubuh lo inginkan, apa yang mulut lo mau. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya yang aku bilang, tipsnya adalah kita mulai memasak atau mengolah makanan kita sendiri. Kenapa, Del, kita mengolah makanan kita sendiri? Buat kalian yang di kos-kosan, buat kita yang tinggal jauh dari keluarga, kadang kita tinggal di kosan yang sudah disediakan oleh ibu kosan itu dapur umum. Yutarare. Itu diciptakan sama ibu kosan itu sudah sedemikian rupa baiknya. Beliau sudah menempatkan ada kompor, ada magicom. Itu untuk apa? Untuk kita mengolah makanan kita di situ. Bukan jadi cuman tempat ya wis lah. Jadi kayak emang harusnya seperti itu. Enggak, itu sudah memang tempatnya seperti, dan itu kita pakai fasilitas itu untuk kita mengolah makanan kita. Apalagi buat kita yang ibu rumah tangga, untuk keluarga, kita bisa mengolah makanan kita, yaitu kita tahu jumlah kadar gula yang masuk, atau minyak yang kita pakai, atau lagi garam yang kita masukkan ke dalam makanan kita. Yang paling penting juga kadang minyak. Minyak ini minyak yang sudah berapa kali kita pakai, seperti itu. Jadi kita tahu makanan yang kita sajikan itu, kita tahu banget kesegarannya, isinya apa, rempah-rempahnya apa, dibanding ketika kita beli di luar. Bukan nggak boleh beli di luar, tapi kalau kita lebih sering mengolah makanan kita, kita juga tahu kadar gizi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita gitu. Jadi jadi kadang gini, selain kita berolahraga, kadang kita perempuan-perempuan itu kita bisa me time dengan diri kita di mana? Di dapur.
Jadi ketika kita motong-motong ini itu tuh kita tuh udah bentuk me time sama diri Kak. Nggak perlu jago masak dan ente belajar jadi koki, nggak perlu. Sekarang udah banyak semur jengkol, goreng pete, tinggal cari di internet, selesai. Walaupun seperti aku gini, walaupun setiap semur yang aku bikin suamiku bilang, wah hari ini rasanya beda. Besok semurmu beda. Ini apa ya Del? Ini semur. Besok apa semur? Terus dibilang kok beda-beda ya rasa semurmu? Ya iyalah. Orang semurku semur Nusantara. Besok semur Medan. Besok lagi semurnya Banjar. Besok lagi. Karena aku lihatnya semuanya di internet coy. Tapi dengan itu kita udah tahu berapa jumlah atau berapa isi tiap masak bereksperimen. Nah, itu Teh Tia tuh. Ya betul Teti. Jadi berapa jumlah yang ada di dalam makanan kita. Jadi tolong buat adik-adik atau teman-teman kita yang di kos-kosan, bukan nggak boleh kalian go food atau beli online. Please kalian bisa cek kembali packaging yang kalian dilihat di handphone kalian itu sungguh menarik. Tapi ketika dia sudah datang ke kosan kalian, kalian bisa cross check. Yang menarik itu hanya gambar. Ada perlu dinaikin kontras cahayanya, diturunkan ininya, jadi membentuk makanan itu semenarik mungkin. Tapi itu akan lebih menarik kalau kalian masak sendiri, kalian foto, baru kalian share ke media, itu juga akan lebih menarik karena itu hasil karya kalian sendiri yang kalian makan untuk tubuh kalian. Ini tips yang ringan-ringan dari aku buat di rumah aja. Itu Mel. Ya, oke Mbak. Jadi bikin homemade gitu ya Mbak dari rumah. Nah, itu lebih tepat. Bikin homemade itu lebih tepat. Dan kalau misalnya berbakat, kalian bisa jual. Jadi ada kadang dengan kita di rumah aja, aku tahu banget ada beberapa temen aku tiba-tiba nawarin ini. Loh kok Are ini nggak pernah tahu gitu dia bisa bikin ini dan itu. Ternyata itu bakat-bakat tersembunyi yang kita punya, tetapi nggak pernah kita gali gitu. Tapi dengan zaman-zamannya kayak gini kita di rumah, aduh bosen ngapain lagi ngerol-ngerol atau cuci-cuci genteng nggak mungkin. Nah, mereka akan melakukan sesuatu hal yang mereka suka, memasak. Ada lagi nih, buat kita wanita-wanita, nggak semua wanita sih ya, ada juga yang laki-laki, mereka suka bermakeup, maksudnya suka dandan gitu. Ya silakan lakukan itu selama memang selama itu baik untuk kalian, silakan kalian bikin dengan tubuh kalian gitu. Seperti itu Mel. Oke Mbak, penjelasannya cukup banyak, terus tips-tipsnya bagus banget itu Mbak. Nah, iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Nih. Boleh. Ini. Nah, ini sebenarnya kayaknya udah dijelasin sih sama Mbak Deli di depan-depan, tapi mungkin bisa dirangkumin Mbak di sini, tips supaya tetap aktif dan nggak malas gerak nih. Tipsnya supaya nggak aktif dan malas, jadi gini, kalian harus ingat, kita harus ingat, bukan kalian aja, saya harus ingat, diri saya harus ingat, karena sehat itu harus sepanjang hayat. Kalau ada yang sudah berteman sama aku di Instagram aku yang secuil itu, maksudnya ya kecil lah gitu, walaupun nggak boom banget gitu. Kalian bisa lihat hashtagnya di situ, karena sehat harus panjang hayat. Jadi ini kampanye aku sebenarnya udah dari 7 tahun yang lalu, aku berpikir seperti ini. Kenapa sih? Karena sehat harus panjang hayat. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya Mel ya. Ya, boleh. Kalau boleh cerita sedikit, jadi gini, kenapa harus sehat sepanjang hayat? Saya kasih contohnya seperti ini Mel. Ketika seorang atlet berolahraga, dia akan sungguh-sungguh, karena dia merasa dia atlet. Karena dia merasa dirinya akan berprestasi, dia akan dibayar, dia punya uang, dia punya prestasi, dia punya semuanya dari dia berolahraga. Tetapi tidak banyak atlet yang melakukan olahraga sampai mereka sepanjang hayat. Sepanjang hayat itu berarti kan sampai mereka menutup mata. Bisa nggak sih Kak Del kita berolahraga sampai kita menutup mata? Ya boleh.
Kan itu pilihan kita. Sampai kita punya umur 70 tahun, 80 tahun, kalau kalian ingin berolahraga, silahkan berolahraga. Tetapi kita harus lihat, dengan usia kita yang misalnya 50, ibu kita 55 tahun, ya dulu jangan ikutin maraton atau triathlon, ya kelar cuy, gitu kan, banyak gitu olahraganya. Itulah kenapa kita harus kenali diri kita. Jadi tipsnya supaya aktif dan tidak malas gerak, yaitu tadi, ingatnya kita harus sehat sepanjang hayat. Lalu tipsnya lagi biar aktif dan gerak, jangan malasnya gini, jangan menunda, jangan mau menunda hal yang kecil. Contohnya, cuman mau ada cuci piring, aku tunda. No, langsung cuci. Lalu ada debu-debu atau apa, langsung kita kerjakan. Kita perempuan-perempuan nggak perlu pergi ke laundry untuk saat ini. Kita tahu kalau kita ke laundry saat pandemi kayak gini, baju ente diguling dengan baju tetangga kita yang lu nggak tahu. Oh my god, gue pikir 10 kali. Mending gue pakai baju gue yang udah 4 hari daripada gue harus pergi ke laundry. Bukan nggak boleh laundry. Kalau ente laundrynya satuan, emang kita tahu baju kita itu dicelupkan kemana atau seperti apa. Nah itu dah kita mulai tadi, kita mulai aktif. Berarti kita mencampurkan kegiatan sehari-hari kita ke dalam bentuk olahraga. Dengan kita mulai membiasakan itu, kita akan terus aktif. Ditambah lagi kita punya niat yang tadi, menentukan kapan saya berolahraga. Jadi kalau kita sudah aktif, kita menentukan olahraga kitanya kapan. Nah, di sini kita mulai ngerasa punya ketertarikan sendiri. Oh, saya harus olahraga di jam-jam segini. Selepas dari itu semua, jangan juga lupa kita harus tidur baik, istirahat baik. Tidur lebih awal, bangun juga lebih awal. Jadi sekarang kita udah lupa ya Mel, maksudnya gini, gimana? Kita itu perlu tidur tuh berapa jam Mel? 8 ya, 8 jam ya. 8 jam itu udah memang dari sononya gitu ya, udah dari atasnya seperti itu. Tapi kita bisa cross check sama diri kita secara pribadi, kita boleh jujur apakah kita sudah memenuhi 8 jam. Enggak, jangan 8 jam deh. Apa kita udah masuk 6 jam? Bahkan mungkin 6 jam juga enggak. Aku pribadi juga kayak gitu. Kadang aku berpikir, ya ampun, ya opo rek gitu. Tidur aja cuma 4 jam tapi pengen hidup bugar. Aduh, jangan seperti itu. Jadi ikutin aturannya, ikutin sesuatu norma-norma yang memang sudah ditentukan. Terus kalau kita tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Jadi kalau kita tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Semua yang kita obrolin hari ini itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, seperti hal-hal yang, itu kayaknya baru deh. Udah lama itu, trik udah lama itu. Nah, kita sebenarnya tahu, tapi kita apatis untuk nggak mengerjakan itu karena ayo poreh cuman gitu tok gitu. Cuman seperti itu aja. Nah, enggak. Jadi kalau kita udah sadar penuh, hadir utuh untuk diri kita, untuk ruang lingkup terkecil kita, keluarga kita, teman kosan kita, baru kita mulai ke masyarakat. Kalau kita udah sadar itu semua, baru deh tips yang aktif dan malas gerak ini akan tercipta sendiri dengan roda yang berputar karena semuanya diputarnya pakai positif. Karena niatnya positif, keinginannya positif, lingkungannya positif, pasti kita akan malu sama diri kita sendiri, Mel, kalau kita menyakiti diri kita tanpa kita sadar. Contohnya, saya begadang, saya minum makanan yang nggak masuk untuk kebutuhan tubuh saya. Itu saya sudah menyakiti diri saya secara sadar. Secara sadar. Saya makan makanan yang nggak baik, maksudnya, ya cepat saji kak, ini kak. Saya sudah secara sadar menyakiti diri saya, tetapi saya pura-pura nggak sadar. Nah, jadi itu tadi yang aku bilang. Kalau kita tahu hal yang baik dan positif untuk diri kita, tolong jangan kita tutup mata kita dan kayak, yuk sama-sama, ayo
mulai dari sekarang saat ini hadir penuh lah gitu, hadir penuh untuk diri kita, keluarga kita dari lingkungan yang terkecil, karena posisinya sekarang kita belum bisa berbagi banyak hal di luar gitu, jadi dari lingkungan yang terkecil dulu gitu Mel. Iya, oke Mbak. Apalagi sekarang mahasiswa seringnya begadang Mbak, ngerjain tugas sampai pagi-pagi. Ya itu benar. Nggak apa-apa sebenarnya, maksudnya gini, bukan nggak apa-apa, tapi kalau bisa tolong ya dikurang-kurangin, jadi bisa kita kerjakan waktu siang hari. Jadi kalau malam ya memang saatnya tidur, kita tidur gampang banget sih, saatnya tidur kita tidur, saatnya makan kita makan, saatnya kita main, saatnya drakor kita drakor, saatnya kita olahraga. Ini tercipta kalau kita nggak menunda waktu yang memang saatnya. Saat ini kita memang harus masak dan makan. Oke, lakukan. Next, kita harus cuci piring dan beres-beres bekas kita makan dan cuci itu. Kita lakukan. Kita nggak menunda. Jadi semua waktu kita pas. Semua waktu kita berada di pos-posnya. Dan kita pun, kalau kita punya waktu yang molor, itu nggak akan lebih dari 2 jam. Nggak akan lebih dari 2 jam kita sudah beristirahat ke malam harinya, dan pagi hari kita bangun udah lebih awal karena kita nggak ada nyolong tidur, nyolong makan gitu untuk tubuh kita, kayak gitu Mel. Oke Mbak, ini sepertinya pertanyaannya udah habis nih Mbak. Selanjutnya kita masuk ke sesi sesi tanya jawab ini. Oh iya, wah ini gambarnya bagus banget ya. Nah ini juga bisa kalian lakukan sebenarnya di rumah, tadi aku juga lupa. Ini bagian-bagian dari kita stretching aktif. Ini sebenarnya posisi-posisi yoga, ada ini kalau dibilang yang paling bawah ini kucing muliat ya kalau Sundanya, jadi kayak kucing gitu. Nah ini tuh sebenarnya gerakan-gerakan yang simple banget. Nah ini yang duduk seperti ini yang aku bilang tadi, meditasi kecil. Jadi posisi kita duduk gitu. Jadi kadang orang tuh kalau dengar meditasi itu kita akan lebih cenderung ke agama tertentu yang melakukan meditasi. Padahal kalau kita bisa open gitu ya, kita buka mata kita buka semuanya. Meditasi itu bisa untuk siapa aja, di mana aja, dan kapan aja, kayak gitu. Keingetan nih, jadi Mel bagus banget gambarnya. Kerjaannya sih itu. Oke, untuk selanjutnya ini sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberi isyarat atau angkat tangan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain. Teh Winnie mungkin. Jadi Teh Winnie ini, Mbak Santi ini, Mel. Ya, silakan Anissa. Oh ya, bentar. Ini Mbak Deli dari Anissa ada pertanyaan. Mbak Deli mau bertanya, ada batasan waktu minimal nggak sih buat berolahraga? Batasan waktu minimal untuk berolahraga. Jadi gini, kalau kita tanya batasan waktu minimal, sebenarnya jangan sama seperti makan. Jadi makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi ini kan simple banget gitu, dan ini kata-kata ini juga istilahnya kita tahu semua gitu. Nah sama berolahraga juga seperti itu. Jangan tunggu badan lu sakit dulu baru ente berolahraga. Jadi kalau ditanya ada batasan minimal, jadi mulailah lebih awal. Jadi dari sekarang kita mulai, dari sekarang mau itu dilakukan kecil aja, core exercise kita cuma sanggup 30 detik, lakukan aja dulu 30 detik.
next day kita bisa tambah 40 detik. Jadi nggak ada batasan minimal atau maksimal. Kalau maksimal mungkin ada. Kalau maksimal itu ketika badan kita sudah merasa sakit, tolong hentikan. Atau misalnya jantung kita berdebar kencang, denyut nadi kita udah level yang terlalu. Itu kalau kita olahraga yang memang membutuhkan energi yang banyak. Tapi kalau misalnya ditanya minimalnya nggak ada, lakukan aja dulu yang bisa kalian lakukan, seperti itu. Oke. Wah, mulai panas nih. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Mbak Pipit, Mbak Del. Yuk. Mau tanya Mbak, kebiasaan workout pas mau tidur itu baik atau enggak? Gimana kebiasaan? Kebiasaan workout saat mau tidur. Jadi workout dulu sebelum mau tidur itu baik atau enggak? Kalau ditanya baik atau enggaknya itu jadi kayak kita langsung memvonis ya, buruk enggak sih atau baik enggak sih. Jadi gini aku bilang, ada plus minusnya, pasti ada plus minusnya. Jadi kalau aku ditanya, aku selalu fleksibel ditanya seperti itu. Aku bilang, apakah itu dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, gini aku balikin, ketika Anda memilih WO sebelum tidur, apakah Anda tidak berolahraga hari ini? Kalau Anda sudah berolahraga hari ini, pagi-pagi atau sore, mungkin kita nggak akan berolahraga sebelum tidur. Kecuali satu hari full kita belum berolahraga dan kita memang menyempatkan waktu kita berolahraga sebelum tidur. Tetapi badan kita akan menjadi segar. Jadi gini, kalau kita berolahraga, apa sih yang kita dapat? Badan kita menjadi segar, hormon kita full, happy, enjoy. Jadi kadang kalau kita berolahraga sebelum tidur, itu bukannya jadi kita mau tidur, tapi kita on. Jangan bilang ente berolahraga lalu ente langsung nonton drakor karena merasa badan Anda segar ya. Jadi aku bilang kalau misalnya memang bisa diminimalisir sebelum tidur, ya siapin aja. Jadi sebelum tidur itu kalian ya setelah kita beribadah atau kita baca buku, lakukan sesuatu yang ringan dan badan kalian tuh merasa mensupport untuk kalian beristirahat dengan tenang. Tapi kalau kita berolahraga, badan kita seger, badan kita enak, yang ada kita mau tidur gini, seger banget ya, coba deh sambil minum dulu, coba deh, main handphone dulu deh. Jadi aku bilang itu akan sedikit mengganggu fokus kita mau tidur gitu. Tapi orang sih beda-beda. Kalau sudah terbiasa ya nggak ada masalah. Tapi aku rasa tentukan waktunya yang lebih tepat lagi untuk melakukan WO. Jadi kalau mau tidur ya lakukan kegiatan yang mendukung kita untuk mau tidur gitu. Dengan kita dengar musik yang instrumen, atau kita di rumah punya kayak essential oil yang kita bisa cium aromanya, jadi kita bisa merasa lebih tenang dan kita bisa tidur merasa lebih nyaman seperti itu. Lalu kita bisa istilahnya baca buku, kalau yang baca buku, kalau ada yang mau ngikutin Mr. Bean ngitung domba juga boleh lakukan. Iya, banyak hal gitu. Tapi kalau WO itu tergantung kembali si pribadinya. Kalau dia sudah terbiasa lakukan, tapi kalau dia mau mencoba, aku bilang better kalian coba yang lain. Olahraga yang lebih maksudnya pagi atau sore seperti itu. Oke, Mbak. Dari Bu Nur Aini pamit dulu ya semuanya. Oke, Bu, terima kasih. Nah, Mbak, ada pertanyaan dari aku sendiri nih, Mbak. Kan biasanya itu kita itu merasa kalau olahraga kita udah berhasil, udah berbenefit kalau udah keringetan. Nah, itu benar nggak sih sebenarnya? Ada benernya, ada enggaknya. Kembali lagi-lagi Deli menjawab pertanyaan kalian kayak nggak pasti nih si Deli nih ya gitu. Bukan nggak pasti. Jadi aku bilang, kenapa saya bilang seperti itu gini. Ada seseorang yang
jadi gini, ada orang yang berolahraga, dia baru pemanasan aja dia udah gobios. Apa dia sudah maksimal? No, dia belum maksimal. Ada yang berolahraga, dia sudah lari 45 menit, bahkan 1 jam, dia nggak keringetan sama sekali, dia cuma kayak setetes saja. Nah, jadi ini keringetan yang gobios atau keringetan nggak ada keringetan ini nggak bisa kita jadikan patokan dia sudah maksimal melakukan. Bisa aja dia keringat dingin, ya kan? Keringat dingin karena dikasih program yang wow gitu sama pelatihnya atau sama seniornya gitu ya. Kalau lagi ikutin ini Wanala kan lagi ada acara ini ya kondisi fisik. Nah jadi nggak bisa kita menentukan dari keringat yang banyak atau sesuatu yang kelihatan udah ngos-ngosan. Di mana kita bisa menentukan program latihan itu maksimal? Di denyut nadi latihan. Apa itu denyut nadi latihan? Jadi kita punya namanya denyut nadi istirahat. Jadi ketika bangun tidur kita bisa cek atau di sini atau di sebelah sini kita bisa raba, kita bisa hitung. 10 detiknya itu kita dapat berapa? Bangun tidur itu adalah denyut nadi istirahat. Denyut nadi istirahat itu bisa di 120 sampai 130. Ada yang dia akhir terlatih dia bisa cuma 80, bisa 60 malah. Nah, ketika kita melakukan olahraga yang maksimal, dia bisa di sekitar 160. Anak-anak kesehatan di sini pasti tahu itu apa denyut nadi istirahat. Tetapi caranya itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa kita bilang yang gobios banget itu udah maksimal sulit gitu ya. Iya Mel, seperti itu Mel. Oke Mbak. Jangan lagi ya, mentang-mentang keringatnya banyak itu disangka maksimal. Bukan, itu worry, itu lagi cemas. Habis keringetan banyak, makan banyak juga Mbak. Oke, tidak bisa. Oke, next aja, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan dari Donald Trump. Ini siapa ya sebenarnya? Waduh, Donald Trump banget datang ke Indonesia. Dia ngerti bahasa Indonesia nggak ya kira-kira? Bagus banget Mbak, acaranya diikuti oleh Presiden Amerika ini Mbak. Iya, ngeri yo. Terima kasih lo sudah datang lo Pak. Selamat ulang tahun buat Amerika juga ya. Bertanya nih Mbak, kalau kita sering atau tetap aktif berkegiatan berat, misalnya ya angkat galon, renovasi rumah, benerin mobil, ronda keliling kompleks, dan lain-lain, tapi jarang berolahraga, itu bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh? Jadi tetap bekerja berat tapi nggak pernah olahraga, Pak. Gini, kalau kita bekerja sama seperti seorang petani. Kalau kita petani, kebetulan saya juga petani muda ya. Petani muda saya juga kebetulan punya hobi baru yang mengolah tanah atau ikan-ikan, udang-udang itu menjadi tumbuh hidup gitu ya. Ada kesenangan tersendiri di sana. Jadi gini, walaupun kita punya pekerjaan berat, itu memang adalah pekerjaan kita. Secara nggak sadar kita memang melakukan itu secara kewajiban. Jadi kayak kita harus membersihkan mobil, ya memang mobil itu harus dibersihkan seperti itu. Jadi jangan bilang kita udah bekerja keras dan kita bilang kan saya sudah berolahraga dengan saya bekerja keras. Jadi aku bilang gini, ini ya memang harus dikerjakan, tetapi kita juga harus dengan sadar untuk melakukan olahraga itu tadi. Yang pertama kalau kita mengikuti menetapkan waktu olahraga. Berarti kalau kita udah menetapkan waktu berolahraga di awal, jadi kita memang harus menyisihkan waktu kita khusus untuk berolahraga walaupun olahraganya ringan. Seperti tadi kita ibu-ibu rumah tangga, kita kan memang ngepel. Nah itu memang ngepel tugas kewajiban kami sebagai ibu-ibu rumah tangga. Tetapi saya tambahkan di situ sambil squat, sambil kita melakukan misalnya lunges. Jadi olahraga berdampingan dengan pekerjaan rumah tangga. Tetapi kalau kita hanya melakukan pekerjaan berat, tidak disambil olahraga, jadi itu dua tempat yang beda gitu loh Pak Presiden. Jadi aku bilang ya kalau olahraga memang olahraga, kalau pekerjaan berat ya memang pekerjaan berat seperti itu. Jadi me time-nya beda gitu loh. Kalau bilang nih Pak Presiden gitu. Seperti itu Pak Presiden.
Alangkah lebih baiknya Bapak sudah menentukan waktu berolahraganya sendiri. Gitu. Oke Mbak, kayaknya sesi tanya jawab apa jadi lagi. Oh, sesi tanya jawab kita udah selesai nih Mbak. Udah mau memasuki sesi pertanyaan. Mungkin dari Mbak Deli ada tips terakhir atau quotes untuk pengikut kita ini, untuk peserta webinar kita ini. Putus-putus deh, gimana deh? Gini Mbak, ini kan udah mencukupi waktunya untuk sesi tanya jawab. Ya. Udah mau masuk sesi penutupan ini, dari Mbak Deli mungkin ada statement terakhir untuk kita semua ini. Oke, jadi aku cuma mau bilang sama kita semua, jangan panik di situasi kondisi yang sekarang new normal, walaupun kita berdampingan dengan istilahnya virus ini, gitu, sesuatu yang nggak cuman hanya kita, tapi dunia rasakan bersama. Jadi jangan panik, kita tetap tenang, yang kayak yang udah-udah, kita tetap ikutin prosedurnya gitu, ikutin apa yang dilarang oleh pemerintah atau aturan mainnya yang sekarang gitu. Dan kita tetap menjaga diri kita dari lingkungan yang terkecil di diri kita, keluarga kita, untuk tetap melakukan sesuatu yang positif tadi. Jadi kalau kita udah sadar, kita udah tahu gitu loh, tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang kita lakukan, pasti mudah-mudahanlah kita dijauhkan dari sesuatu yang nggak baik di luar sana gitu. Dan kita juga membantu pemerintah kita juga untuk istilahnya, walaupun pemerintah kita nggak tahu kita patuh, tapi kita sudah tidak menambah beban pemerintah untuk merawat kita seperti. Jadi kita merawat diri kita dan keluarga kita di lingkungan terkecil kita seperti. Dan kata kuncinya adalah sadar penuh, hadir utuh untuk diri kita dan keluarga kita. Seperti itu. Penuh utuh untuk keluarga kita dan diri kita. Oh, ternyata Pak Presiden aku tahu siapa. Terima kasih udah join Pak Presiden, jauh-jauh loh dari Amerika loh. Atur nuhun. Pak Presiden udah ngerti bahasa Jawa. Selanjutnya, terima kasih banyak ya Mbak Deli sudah mau bergabung dan memberikan materi. Sama-sama. Mel, aku mau bilang terima kasih juga sama teman-teman aku yang udah join di sini. Ada siapa? Ada Teh Santi, ada Teh Winnie, ada Teh Tia. Itu teman-teman grup aku dari Essential Oil yang living, nggak iklan, nggak ya. Tolong, nggak iklan. Tapi mereka support banget, mereka dukung aku banget di kelas ini. Padahal aku tahu mereka sibuk banget. Thank you semuanya, terutama Wanala juga yang udah undang acara ini. Jadi kita open sama-sama belajar. Terima kasih. Pak Presiden juga yang udah mantengin dari awal. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya ada sedikit kesimpulan dari saya, yaitu dimulai dari diri sendiri, jangan hanya plan dan stop untuk menunda-nunda. Berikan sedikit waktu untuk dirimu sendiri, tapi bukan untuk malas-malasan. Sayangi diri kita sendiri dengan mulai berolahraga dan memulai hidup. Wow, top. Terima kasih. Terima kasih Mbak Deli udah. Terima kasih semuanya yang telah ikut. Untuk sesi acara diskusi kita udah selesai. Saya kembalikan kepada host kita Mbak Anissa. Iya Mbak Mei, makasih. Makasih buat Mbak Deli, materinya keren banget. Bikin saya ketampol gara-gara nggak pernah olahraga ini. Terima kasih, Si Anissa. Udah jauh-jauh, makasih banget. Iya, kalau gitu, alhamdulillah
telah berakhir webinar bareng Wanala perdana kali ini. Terima kasih buat Mbak Deli sebagai pemateri, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah join ke webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada info juga untuk sertifikat webinar dapat ditunggu dan di follow up di IG-nya Wanala ya, @wanala_unair. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.